Halo Sobat Pentalk, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang di Pentalks, Penempatan Talks. Sebelum mulai, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Sobat Pentalks yang setia mantengin channel kita dan juga selalu nonton video-video baru kita. Nah, mungkin di rumah ada yang baru pertama kali nih nonton video ini ataupun baru pertama kali lihat channel Pentalks. Nah, jadi Pentalks itu kepanjangannya Penempatan Talks. Nanti kita akan bincang-bincang bareng kakak-kakak alumni PKN STAN yang sudah bekerja di instansi pemerintahan. Nantinya kakak-kakak ini akan sharing cerita pengalamannya selama bekerja. Kenalin dulu, namaku Indah, aku sekarang di semester 6 di jurusan akuntansi PKN STAN. Pada kesempatan kali ini, aku ditemenin sama salah satu alumni tahun 2019 yang sekarang bekerja di Lembaga Administrasi Negara atau yang biasa disebut LAN. Kita sapa aja ya kakaknya. Halo Kak Sau. Halo Indah, halo teman-teman Pentalks dan viewers Pentalks ya. Halo semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Ya, alhamdulillah so fine ya. Dengan kondisi yang tidak menentu, kita bisa terus stay healthy dan stay waras itu udah sebuah keajaiban gitu. Iya, iya. Betul banget Kak. Oke, nah tadi kan Kak Sau udah nyapa Sobat Pentox di rumah nih. Boleh dong Kak kenalan gitu. Oke, apa aja nih yang perlu dikenalin? Apa cukup nama? Terserah Kakak. Nama, Oke, oke. asal Kakak, gitu. Terserah. Oke, nama aku Haulia Nur Sauma, cuma lebih akrab aja disapa Saumi ya. Saumi uh, penempatan sekarang sih di LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Mungkin teman-teman banyak yang kurang tahu. Nah, makanya sekarang aku kasih tahu nih biar kalian tahu. Di Boyolali, tapi sekarang bermukim di Jakarta karena penempatannya di instansi pusat. Mungkin itu dulu. Oke. Nah, itu mungkin sedikit contekan dari Kak Sal tentang LAN ya. Nah, tadi seperti yang Kak Sal bilang, kalau mungkin banyak yang belum tahu ya tentang LAN itu, terutama mahasiswa STAN gitu. Aku juga kayaknya belum paham banget nih tugasnya ngapain, kerjanya itu ngapain kalau di LAN. Boleh nggak sih Kak ceritain gitu? Oke, sebetulnya kalau ditanya lantu tugas fungsinya apa, aku juga agak bingung ya, karena sebetulnya di sini kan apa ya, kalau aku kan di bagian keuangannya, cuma secara garis besar sih yang aku pelajari selama ini, LAN itu mempunyai tugas dan fungsi di bagian kajian dan diklat secara garis besar itu kajian dan diklat ASN. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman ASN yang baru CPNS nih, yang Latsar, tahu nggak sih kalau Latsar itu yang ngadain LAN loh, yang bertanggung jawab tuh LAN, yang mengatur kebijakannya tuh LAN. Ya meskipun kementerian-kementerian lain tuh punya apa ya namanya balai pelatihan sendiri, tapi balai pelatihan itu harus dapat akreditasi dari LAN. Jadi ya sebetulnya kalau bisa dibilang LAN itu juga cukup andil gitu dalam kebijakan-kebijakan PNS atau ASN seperti itu. Oh, pantesan ya Kak, waktu kemarin tuh narasumber-narasumber sebelumnya ada yang dia pakai virtual background latar CPNS-nya, terus ada logo LAN di kiri. Aku pikir ini dia kan instansinya bukan LAN, tapi kok pakai logo LAN gitu. Ternyata itu ya, ternyata LAN yang ngatur kebijakan buat latar itu ya Kak. Iya, betul, betul. Jadi pasti 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 ada tentang Latsar itu pasti ada unsur-unsur LAN-nya lah gitu. Paling enggak pengajarnya Widya Iswaranya itu dari LAN atau ada logonya LAN itu pasti. Oke, itu suatu pengetahuan baru ya guys, Sobat Pentalks. Fun fact. Enggak juga sih, enggak fun fact. Oke, nah tadi kan kakak bilang kalau kakak sekarang tinggalnya di Jakarta ya. Nah, berarti itu LAN ini kantor hanya ada satu kantor pusat atau ada kantor vertikalnya gitu kak? LAN sendiri sih satkernya nggak banyak ya. Se-Indonesia cuma ada 8. Yang di pusat, yang di Jakarta itu ada 2. Sisanya tersebar di Aceh, Bandung, Makassar, sama Samarinda gitu.
nggak ada yang sampai timur banget, nggak ada. Ya. Oke. Tapi yang oh ya kakak ini angkatan pertama di LAN atau sebelumnya ada? Iya, aku angkatan pertama ya. To be honest, 2019 aku kan lulusan 2019 akuntansi ya. Itu angkatan pertama di LAN karena LAN sendiri pun juga baru apa ya istilahnya ngeplay ke Kemenyu kayaknya baru 2019 itu dan dapat 5 orang salah satunya aku gitu. Jadi cukup apa ya namanya cukup baru di lingkungan baru tuh kayak menerka-nerka gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang penempatan di apa di kementerian yang udah ada cutting itu kan enak nanyanya gimana-gimana gitu. Nah, sedangkan aku sendiri harus meraba-raba sendiri ini gimana gitu. Kantornya ngapain aja gitu. Oke. Nah, tadi kan sesuai Kakak bilang kalau Kakak ini angkatan pertama dan, belum ada cutting yang ditanya gitu kan, Kak. Nah, jadi pada Heeh. waktu saat, Kakak milih penempatan nih di tahun 2019 waktu Kakak lulus, itu Kakak milih instansi apa aja? Atau memang Kakak milih LAN atau istilahnya kalau kata orang kelempar gitu? Oke, oke. Gimana, Ini Kak? cukup flashback ya, intermezzo ya, mengulang mengenang masa lalu. Oke, jadi kan dulu di angkatan aku ada kesempatan kita milih 5 instansi ya. 5 instansi, 3 kementerian non keuangan, sama 2 eselon 1 Kementerian Keuangan. Dulu keuangan itu masih milik eselon 1. Kayaknya kalau bawah sekarang itu kan milihnya Kementerian Keuangan doang gitu. Nah, dulu sih aku milihnya yang pertama tuh Kementerian Parekraf ya, pariwisata dan ekonomi kreatif karena dulu mikirnya wah kayaknya enak nih kalau di Parekraf nanti bisa berpariwisata gitu. Itu Iya. pikiran liar seorang mahasiswa yang mau jadi CPNS itu. Tapi waktu itu memang apa ya ngelihat formasi yang ditawarkan dari Kemenparekraf itu jadi auditor, sedangkan saya sendiri sempat riset kalau auditor tuh sukanya melalang buana ke mana-mana gitu buat mengaudit gitu. Jadi kelihatannya asik gitu di Parekraf. Itu pilihan pertama. Yang kedua, ini sebetulnya agak menyesal juga kenapa naruh ini di pilihan kedua itu Direktorat Jenderal Anggaran ya, karena Kementerian Keuangan kayaknya kalau ditempatin di posisi kedua udah pasti loss gitu, udah pasti Iya. nggak dapet gitu. Cuma karena itu ya apa ya sentimen pribadi dulu pernah PKL di DJA, jadi ya udahlah masukin aja, nothing tulus. Terus yang ketiga ini, nah ini kantor saya sekarang. Mmm, Jadi saya milih LAN tuh di pilihan ketiga karena dulu tuh bingung kan ada main klaster-klaster gitu kan harus milih klaster 1, 2, 3. Nah klaster 3 tuh salah satunya LAN. Aku waktu itu bingung ini klaster 3 kayaknya ya apa ya nggak begitu banyak yang terkenal gitu termasuk LAN pun nggak terkenal gitu tapi setelah riset-riset dulu klaimnya LAN waktu KLFest itu katanya untuk izin sekolah gampang disupport banyak beasiswa luar negeri gitu-gitu terus sama sistem merit jadi untuk pengembangan karir tuh lebih transparan gitu-gitu ya aku ngerasa kayak wah ini kayaknya bagus juga gitu jadi pilihan ketiga itu LAN dan ternyata dapat nah terus yang keempat itu LKPP nah LKPP kenapa milih LKPP? Karena itu instansinya cuma ada di Jakarta. Jadi dulu saya benar-benar nggak mau ditempatin di satker vertikal atau di luar Jawa lah istilahnya masih Jawa sentris ya. Maafin ya. Ya sebenarnya itu tergantung preferensi sih ya. Mungkin teman-teman punya preferensi berbeda. Terus yang terakhir itu DJPPR karena harus milih 2 kan yang Kemenkyu sedangkan saya dulu nggak begitu minat dengan eselon-1 Kemenkyu yang di luar Jawa kan jadi udah milih yang di pusat yaitu DJPPR. Taruh aja pilihan kelima sebagai syarat aja sih gitu, nggak ngarep juga gitu. Jadi ya itu 5 pilihan dan dapat ke yang ketiga gitu LAN. Oke, berarti, pertimbangan-pertimbangan itu sebenarnya yang lain, lebih ke kayaknya yang pertimbangannya yang penuh pertimbangan itu pilihan satu aja deh, Kak. Maksudnya kayak yang kedua karena ya udah nothing tulus pernah PKL, terus kayak Oke. ketiga tuh kayak, apa ya, ya udah gitu. Iya, iya. Gimana? Iya, betul. Tapi sebenarnya ada satu apa ya preferensi utama yaitu pengennya penempatan di Jakarta gitu. Kayak kan di instansi Parekraf itu cuma ada Satker pusat doang, LKPP juga pusat doang kalau nggak salah.
Sedangkan DJA, DJPPR itu kan juga pusat doang. Sama LAN ini sih yang satkernya ada di luar daerah, cuma dikit satkernya, nggak sampai Indonesia yang terpelosok gitu. Oke. Berarti pertimbangan utama kakak tuh yang pokoknya nggak mau keluar dari Jawa, mau di pusat di Jakarta gitu ya? Sebetulnya bukan nggak mau keluar dari Jawa juga, cuma lebih pengen stay gitu loh, hidup yang stay, tinggal yang menetap terus menerus gitu. Karena kalau aku mikir kayak biaya pindah tuh nggak murah loh, apalagi kalau misalnya kita udah keluarga, punya anak yang udah sekolah, nanti harus pindah sekolah dan lain-lain, atau kalau udah menikah nanti harus LDM gitu-gitu kan, itu ya sebuah pilihan yang berat konsekuensinya gitu sih. Oke, KLDM, long distance, Marriage. ada ya kak bahasa sendiri, oke. Oke. Kita next kak. Nah tadi kan berarti kakak milih kepilihan 3 dan sebenarnya bukan nggak kepengen-pengen banget gitu ya kayak sebenarnya waktu pada saat itu Ya, ya, Nah terus perasaan kakak 60 pas 40 lah. waktu buka pengumuman tuh kayak gimana gitu, dapat pilihan ketiga, dapat LAN gitu yang baru udah generasi angkatan pertama gitu. Oke, jadi kan dulu agak sebel juga ya, yang waktu kita nungguin pengumuman penempatan tuh kayak kita itu udah prediksi kayaknya hari ini deh pengumumannya gitu. Ditunggu sampai jam 12 malam nggak nongol-nongol juga. Kayaknya minggu depan deh nggak nongol juga. Akhirnya diundur sampai kita itu udah gemes sendiri gitu. Kapan itu pengumumannya? Muncul dong di hari yang nggak kita duga, itu hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu kok keluar pengumuman gitu kan, jadi deg-degan gitu. Ya, pertama buka itu aku nggak langsung search nama aku, nggak, pasti scroll Oke. dulu, lihat 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 nasib teman-teman dulu nih, lihat nasib teman-teman, oh mereka pada Oke. dapat di mana gitu. Ternyata scroll scroll namaku kok nggak ada ya. Akhirnya sampai sampai bawah itu, karena ternyata LAN itu di urutannya itu dua terbawah kayaknya, di urutan kementeriannya itu. Jadi LAN terus terakhir itu Kejaksaan Agung kalau nggak salah. Jadi di situ ada namaku Haulian Rusama, terus aku ngeliat teman-teman yang di LAN itu siapa aja, ada 5 orang ternyata. Oh ini aku kenal, oh ini aku kenal, ya udah langsung hubungin aja. Perasaannya gimana sih waktu itu ya, nano-nano sih, bisa dibilang seneng karena istilahnya kita masih dapat apa yang kita pengen gitu ya, meskipun pilihan ketiga bukan the first choice gitu, tapi ya bersyukur nggak kelempar, karena ngelihat teman-teman ada yang kelempar, pada menurut saya dia deserve better gitu, cuma mungkin apa ya, pembuat kebijakan penempatan itu punya kebijakan sendiri, ya udah gitu. Terus senengnya itu, sedihnya itu kayak apa ya, sedihnya itu kayak nggak ngerti, nggak ada cutting kan yang bisa ditanyain, jadi aduh ntar ngapain ya, ntar gimana, ntar penempatannya di satker pusat atau vertikal gitu-gitu sih. Jadi waktu itu nano-nano juga gitu, tapi lebih banyak senengnya sih. Ya 60-40 lah, masih Sebenarnya nggak lebih terlempar. 10% lah ya kak. Dan alhamdulillahnya kakak kenal sama temen-temen yang penempatan di LAN kan pada waktu itu. Iya, iya kenal. Ya nggak semua sih, tapi istilahnya pernah dengar namanya. Oh ini temennya si ini deh. Oh jadi sekarang ini tuh lebih mudah buat bergaulnya gitu. Nggak yang kayak bergaul karena keterpaksaan satu penempatan, enggak. Tapi karena emang dulunya tuh udah pernah kenal, meskipun kenal nama doang gitu sih. Oke, ya sih itu nggak enak sih kak kalau penempatan lihat nggak ada yang kenal gitu. Nah itu. Oke. Oke kak, kita next ya, kita kembali ke masa sekarang nih kak. Nah, jadi kakak sekarang di kantor tuh ditempatkan di bagian apa? Aku sih sekarang ditempatin di LAN Jakarta ya, satkernya di pusat. Lebih tepatnya sih unitnya bagian keuangan. Ya biasalah, kita kan anak keuangan ya, anak akun. Kebanyakan kementerian sih emang ditempatin di keuangan dulu, apalagi angkatan pertama kan paling keuangan atau enggak inspektorat. Nah kalau di LAN ini 5 orang itu dapat keuangan, jadi kita itu 5 orang tuh benar-benar satu satu ruangan gitu loh, makanya bisa dibilang asik juga gitu.
Gitu sih. Oke. Nah, tugasnya berarti ngapain aja tuh, Kak, kalau misalkan di keuangan? Kalau Kakak atau Aduh, temen-temen Kakak gitu, pasti tugasnya beda-beda kan, Kak? Itu ngapain iya aja? iya iya. Oke oke. Jadi dulu tuh, waktu CPNS itu kan 2020 awal deh kayaknya, 2020 awal itu masuk, pertama kali masuk, itu tugasnya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Satu tahun CPNS nggak ngapa-ngapain. Masa Kenapa? iya Ya sih, karena Kak? iya, jadi kan waktu itu mungkin kalau, aku amatin ternyata aku baru sadar kalau di situ pembagian job desk-nya itu di awal tahun. Jadi, nah waktu itu aku masuknya bulan Februari dan itu job desk itu udah dibagi ke semua personil gitu loh. Jadi waktu itu kita benar-benar nggak dapat job desk yang utama, misalnya aku kerjain apa itu enggak gitu. Iya. Waktu CPNS, apalagi kan waktu itu langsung di-hit pandemi kan, pandemi, Iya, heeh. terus di WFH kan, terus kita yang anak baru di WFH kan mau kerja apa kan nggak ngerti gitu, nggak ngerti bentuk kerjaannya itu seperti apa gitu kan. Nah itu waktu CPNS, jadi jujur satu tahun itu saya ngerasa beban kerja nggak ada sih, tapi beban mentalnya banyak karena Oke. udah digaji, udah dapat tukin dan hak keuangan lainnya, tapi kita itu cuma ya kerja absen doang gitu. Itu waktu CPNS. Ternyata kebalikan nih, kayaknya ini bayar utang waktu CPNS. Iya Waktu iya. PNS itu kan sekarang job desk aku itu sebagai ini ya, bendahara gaji. Mhm. Bendahara gaji, ya tugasnya sih ya proses gaji, uang makan, tunjangan kinerja pegawai-pegawai gitu. Itu job utama. Nah, ternyata setelah PNS ini banyak banget job desk di luar job utama itu yang istilahnya nyita waktu juga gitu. Di sini jujur ada 3 job desk kalau aku petain dan tiga-tiganya itu kalau lagi apa ya, lagi ada kerjaannya itu kadang job desk utamanya itu jadi terlena gitu, Oke. terlewatkan ya. Nah, itu kadang sebelnya di situ. Nah, apalagi dari 3 job desk tersebut nggak ada tambahan apresiasi gitu, misalnya ya kita bilang, cuan lah gitu, nggak Iya ada iya. gitu. Jadi jadi aku mikir, apa ini ya, Karma dulu dari waktu 1 tahun CPNS ya waktu nggak ada CPNS itu kerjaan. dibayar di muka gitu gajinya buat, bayar kerjaan yang sekarang gitu sih. Tapi main job-nya tetap ngurusin gaji para pegawai sih. Jadi, Oke. ngerasa ngerasa seneng aja gitu karena kerjaan saya itu ditunggu semua pegawai. Iya, benar benar, Kak. Heeh. Oke. Berarti emang bener ya, Kak, kalau orang suka bilang kalau misalkan, kayak fresh graduate ya masih bawah-bawah itu tuh ini sabar gitu, sabar kalau dikasih kerjaan di luar kerjaan utama kita gitu. Emang berarti real ya, Kak, itu? Real, legit 100%. Kenapa? Iya karena, istilahnya ya nggak senioritas juga, cuma, kan pimpinan, atasan itu kan ngelihat, apa ya, kita itu masih muda, masih kalau kata mereka sih masih masih fresh gitu loh buat ngerjain hal-hal, masih sigap, masih agile gitu, kayak gitu. Makanya kadang kadang kalau, apa ya, saya agak ngeluh dikit ke pimpinan, eee, mereka itu bilangnya gini, "Masih baru tuh, jangan nolak pimpinan atasan," gitu, nyari poin dulu gitu. Kadang saya sebel dibilang kayak gitu, "Lah, saya Oke meskipun anak baru kan juga punya kehidupan, Bu. Saya punya cucian di rumah yang harus saya kerjain oke juga." Nah, kadang sebelnya di situ, oke gitu. oke oke, Kak. Jadi cuciannya memanggil ya, Kak, di kosan ya? Oke. Iya, kalau udah kecapean di kantor, malamnya pulang kan cucian nggak kepegang, nanti Iya, siapa yang betul betul. ngerjain? Iya, Kak. Oke. Oke, kita next ya, Kak. Oke, nah kalau jam kerjanya gimana, Kak, di kantor? Jam kerja, oke, jam kerja kita lihat yang tertulis ya. Kalau jam kerja yang tertulisnya itu jam 7.30 sampai 15.30. Itu kalau weekday, kalau Jumat sampai jam 4, molor setengah jam lah. Itu yang tertulis ya. Cuma kalau di realita sih bisa aja maghrib baru pulang. Ya itu kan dinamika pekerjaan ya. Kadang kerjaan deadline lagi banyak, yang mau nggak mau kita harus overtime sampai itu kerjaan selesai. Apalagi kalau deadline-nya
ngejar nih, jadi ya gitu. Kadang maghrib baru pulang. Oke. Nah, kalau kan sekarang berarti ada WFH, WFO ya, Kak, karena pandemi. Nah, Iya. kalau WFH gimana, Kak? Jam kerjanya apa lebih fleksibel, apa kayak banyak lebih chill lah gitu? Gini sih, kalau menurut aku WFH itu malah jam kerjanya jadi bias. Oke lah, kita absen jam 7:30 sampai jam 4 itu absennya. Tapi kan kerjaannya kadang sampai malam pun masih di chat gitu, karena kalau menurut aku WFH ini membuat jam kerja itu jadi bias gitu. Sampai malam pun Hmm, ya udah kan di rumah, kan kerja di rumah. Selama masih di iya, rumah iya. berarti masih work from home dong. Ya gitu. Oke. Kalau dulu kan masih ke kantor, ya udah kerjaan nggak selesai hari ini dilanjutin besok, malamnya udah nggak ngapa-ngapain, udah ya udah tidur Mhm. aja chill gitu. Tapi ya gitu, WFH jadi kerjanya bias. Kadang Oke. malam tuh masih ditelepon gitu. Tapi kadang suka iseng juga sih, HP-nya dimatiin di airplane mode biar biar nggak Kak, diganggu. Itu pernah loh, Kak, saya ditelepon atasan buat ngerevisi suatu kerjaan gitulah, bahan paparan gitu. Udah jam 9 malam kayaknya. Itu saya airplane nih. Awalnya saya yang dihubungi. Ternyata akhirnya setelah saya nggak bisa dihubungin, atasan itu ngubungin teman saya. Akhirnya teman saya sambat ke saya. Ini jadinya, Bu, ini jadinya ini hubungin saya karena kamu udah tidur kemarin gitu. Jadi merasa bersalah, tapi ya oke, udah Kak. gimana lagi. Yang penting menyelamatkan diri dulu. Oke, ini nanti videonya di-share ke atasan Kakak saya, jadi nanti ketahuan terusan nggak bisa Jangan. dihubungin, itu berarti sengaja di-airplane. Nih kita Ah, share ya, Kak. no. Aduh, itu Sekarang rahasia. sudah terbongkar, Kak. Ya, itu ngasih ngasih tips aja sih buat temen-temen gitu. Bilang aja Oke, nggak punya Kak. kuota. Tips yang agak melenceng ya. Tips yang agak melenceng ini. Oke. Nah, tadi kan Kakak cerita ya kalau, pas CPNS tuh santai banget. Nah, sekarang malah kayak grup grup gitu ya. Nah, kalau Ya, sekarang nih, aku tanya sekarang nih, Kak, sebagai yang udah PNS gitu, berarti kalau beban kerjanya itu masuk ke kategori berat atau kayak masih sedang gitu? oh, kalau berat sih belum, menurutku masih belum ya. Kita eh, masih bisa apa ya? Masih bisa hidup, masih bisa tidur dengan tenang gitu. Kalau kadang aku ngelihat teman-temanku yang di kementerian lain, ya notabene kementerian yang lebih besar gitu, lebih tersohor, itu kadang weekend aku ngajak main bareng gitu, dia ditelepon dong sama rekan kerja gitu, suruh Oke. gini gini gini, terus aku kayak, kamu ini main masih kerja sih, masih bawa laptop lagi. Nah itu kan, itu mungkin yang kerjanya berat. Kalau di sini sih masih ya sedang lah, sedang, nggak sampai Oke. yang masih bisa menikmati hidup gitu, masih ada. Oke. Masih tidur itu masih mimpi indah ya, Kak? Belum enggak mimpi kerjaan gitu, kerjaan besok belum selesai gitu ya. Mimpi indah, mimpi kamu dong. Bukan saya maksudnya, Kak. Iya, Oke, ya masih bisa kita tidur next ya, tenang. Kak. Kalau lulusan STAN itu kelas jabatan berapa, Kak, kalau di LAN? Kalau di LAN sih, di sini kan rata-rata jadi pengelola keuangan ya. Mhm. Entah itu namanya verifikator keuangan, bendahara, itu di sini grade-nya sih 5. Kalau pas CPNS itu grade-nya 5. Kalau pas diangkat PNS, itu grade-nya Mhm. naik 1 jadi 6. Nah itu tukinnya kerasa juga sih, waktu grade 5 itu 2,5 gitu. Waktu Mhm. jadi PNS itu 3,5 gitu. Ya selisih 1 juta, ya kerasa sih buat kita yang anak Iya kosan sih, gitu. kerasa banget kalau buat mahasiswa yang baru lulus, dapat duit gitu. Ya gitu. Oke. Kak, tadi kan Kakak sempat nyinggung nih, Tukin, nah mungkin ini mata-mata sobat Pentoks di rumah tuh langsung melek gitu, "Oh segitu?" gitu. Nah kalau boleh Kak, kalau boleh nih, apa aja sih Kak komponen take home pay-nya kalau kerja di LAN? Oke, ya saya juga tahu ya, dulu waktu nyari penempatan tuh nggak menafikan kalau kita itu mencari komponen income yang ya istilahnya bisa membuat kita hidup layak gitu ya. Nah kalau di LAN sendiri, menurutku sih ada
dua jenis income ya. Kalau di ekonomi kan ada fixed cost sama variable cost ya. Ya, Kalau Kak. di sini ya ada fixed income sama variable income. Kalau fixed income tuh ya semua PNS tahu lah, semua PNS dapat, yaitu gaji, tukin, sama uang makan lah. Nah itu kalau di LAN sih, ini perlu nyebut nominal nggak sih? Terserah Takutnya Kakak sih. takutnya nanti Apa nih? kekecilan pada nggak minat nih sama LAN. Enggak kok, Kak. Setiap orang tuh pasti merasa cukup dan apa yang Oke. didapatkan. Oke, ya kalau yang fixed income itu semua orang harusnya tahu sih. Tapi kalau di LAN sendiri kan kalau gaji PNS yang kita 2C ya, lulusan diploma 3 itu 2C ya 2,3 lah. Terus uang makan sebulan ya 700.000, 700.000. Itu berarti udah 3 juta kan. Ditambah tukin kalau di LAN grade 6 ya, token LAN tuh udah 80%, masih 80%. Kayaknya sih mau nambah jadi 100%. Doain aja makanya. Itu Amin. grade 6, 3,5. Jadi dari fixed income itu yang kasarnya 6,5 lah, 6,5 per bulan. Itu masih fixed income ya. Buat yang udah PNS kayaknya udah tahu nih kalau PNS tuh banyak, ya nggak banyak juga sih, tapi ada pastilah variable income-nya gitu. Nah kalau di sini, oh bentar aku mau disclaimer dulu ya. Kalau yang aku omongin ini adalah yang aku alamin gitu. Jadi mungkin PNS di LAN lainnya pun belum tentu sama gitu, karena ya tergantung kebijakan unit, kebijakan pimpinan juga, dan beban kerja juga sih itu. Nah, kalau variable income tuh di sini ada apa aja ya? Oh, ada overtime. Overtime tuh ya lembur gitulah istilahnya. Lembur. Jadi kalau misalnya ada kerjaan banyak harus diselesaikan di luar jam kerja, entah itu sepulang kerja di hari kerja atau hari libur masuk. Meskipun kalau bisa dibilang sih overtime PNS apalagi golongan 2 itu ya kurang manusiawi sih Iya, karena betul. cuma 17.000 sejam itu kalau hari kerja atau 34.000 sejam kalau hari libur gitu. Tapi ya nggak apa-apa daripada nggak ada gitu. Soalnya Oke, kalau oke. pernah sharing sama temen di kementerian sebelah, dia sering masuk hari libur, sering pulang malam. Ternyata di sana nggak ada pagu overtime gitu, nggak ada pagu lembur gitu. Jadi mereka kerja itu literal dedikasi ke negara gitu. Ya Wow, bagus, bagus cuma-cuma sih. itu, Kak. Iya, jiwa semangatnya tinggi. Kalau aku mungkin udah banyak ngeluh, tapi ya nggak juga deh. Mungkin seneng pulang malam Bersyukur, juga Kak, bisa positive jadi. thinking. Ya, ya. Terus, Kak, ada lagi Oh kah iya yang lupa. variabel? Ada. Itu kan masih satu overtime. Ya, Nah kadang saya overtime tuh sebulan bisa bisa 30 jam lah satu bulan overtime itu 30 jam. Terus selanjutnya sih ada yang namanya honor pengelola keuangan. Nah, kita kan lulusan STAN ini rata-rata ditempatin di keuangan sebagai pengelola keuangan gitu. Nah, kalau mhm. kalau beruntung itu dapat SK namanya SK KPA, kuasa pengguna anggaran, itu penunjukan pengelola keuangan. Nah, kalau saya sendiri sih kan pengelola keuangannya sebagai bendahara gaji ya, atau kalau bahasa benernya sih petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai. Susah kan, mending bendahara gaji. Oke. Nah, itu honornya nggak banyak sih per bulan, ya cukup lah buat bayar kos AC di Jakarta sebulan. Nah, segitu. Itu buat honor bendahara gaji, itu tiap bulan. Nah, kalau honor ini sebetulnya tergantung pagu yang kita pegang juga sih. Kalau pagunya besar ya honornya makin besar gitu, karena istilahnya tanggung jawabnya lebih besar juga, risknya lebih besar juga, gitu. Terus ada lagi, oh ini sih, ini pasti teman-teman Pentox nih yang suka nanya. Dulu waktu KFS pasti ditanyain gini. Mereka ngiranya pasti kan kalau di kementerian selain Kementerian Keuangan tuh banyak sekali Mhm. dinas luar ya. Nah, Iya, dinas oke. luar, saya dulu ekspektasinya juga gitu, banyak dinas luar, banyak jalan-jalan gitu. Kalau di LAN
di bagian aku sih, di bagian keuangan itu dinas luar tuh hampir hampir nggak ada gitu. Aduh, Adanya oke. cuma adanya cuma 1 atau 2 kali setahun itu waktu penyusunan LK gitu. Jadi setahun cuma 1 kali atau 2 kali buat nyusun laporan keuangan itu. Jadi kalau bisa dibilang sih ya bisa dibilang kalau misalnya teman-teman ngincer dinas luar ya mungkin ada ada chance yang lebih bagus gitu. Cuma kalau di LAN sih di keuangan itu sepi. Tapi kalau misalnya teman-teman beruntung dapat unit teknis ya, aku nyebutnya unit teknis, itu kayak unit diklat, unit kajian, itu banyak kok dinas luarnya. Bahkan kadang 1 bulan itu ada sekali dinas. Dinasnya pun juga ke Indonesia yang apa ya wonderful gitu. Oke. Karena kan karena kan di sini LAN punya namanya laboratorium inovasi gitu. Jadi buat encourage daerah 3T gitu yang apa ya masih istilahnya masih tertinggal gitu di encourage buat pembaruan pengembangan gitu-gitulah inovasi itu kalau beruntung di unit kajian atau unit diklat ya kayak unit latsar itu dinas luarnya lumayan banyak. Kalau di unit keuangan ya itu tadi 2 kali nah 2 kali dalam setahun, tapi ya nggak apa-apa sih karena istilahnya hidup tuh sawang sinawang kalau orang Jawa, kita ngelihat mereka lebih enak ternyata ya mereka melihat kita itu ternyata kita lebih enak ya kayak gitulah. Selalu ada istilah rumput tetangga selalu lebih hijau Tetangga kan. lebih jauh. Oke, iya Kak. Iya, Oke. iya itu. Jadi bisa dibilang sih kalau di yang aku terima di LAN ini income-nya dari fixed income sama variable sih bisa lah 9, hampir 2 digit tipis-tipis lah. Itu kan belum ada DL dinas luar ya. Kalau ada ya berarti bisa tembus lah 2 digit itu. Oke, tolong dicatat Sobat Pentox di rumah ya. Atau Ya, tapi editor tolong disclaimer on di-highlight ya. nanti. Kayak Oke. disclaimer on ya karena tiap individu bisa aja beda gitu. Itu yang saya Oke. terima. Ini Ya, gambarannya masih ya. cukup Oke, lah buat guys. kehidupan di Jakarta masih cukup. Karena Oke. masih single. Kalau udah punya istri anak mungkin beda lagi. Ya sih Kak, itu agak lebih berat. Oke. Nah, berarti kalau lulusan SAN tuh ada yang ditempatkan di unit teknis nggak, Kak? Kalau di angkatanku 2019 tuh 5 orang di keuangan semua. Nah, kebetulan kan di 2020 tuh LAN minta lagi tuh dapat 9 Mm-mm. orang. Nah, 9 orang ini di unit teknis semua gitu. Makanya aku ngelihat ini CPNS udah pada diberdayakan dong gitu. Dulu waktu aku di CPNS itu masih gabut banget gitu. Nah, bahkan ada yang udah sampai Bali, udah sampai lupa aku Sulawesi atau mana gitu. Kan ya nggak iri sih, Wow. nggak iri kok, nggak Oke, iri oke, cuma oke. pengen aja. Ya gitu. Oke. Gak apa-apa, Kak. Rezeki orang beda-beda. Iya, harus bersyukur. Oke. Oh, berarti kalau meskipun di Masnya kan pasti kita ngurusin keuangan ya, Kak, meskipun di bidang teknis Heeh, gitu kan. Nah, heeh, itu berarti heeh. tetap ikut dong kalau itu perjalanan dinas gitu? Ya, gini sih kalau di sini biasanya kalau perjalanan dinas yang apa ya proyeknya cukup besar itu bedol desa gitu. Maksudnya banyak yang ikut hampir semua gitu. Maksudnya ya semuanya diikutkan, dilibatkan gitu. Kecuali kalau perjalanan dinas yang sifatnya mikro-mikro gitu ya mungkin Hmm. pimpinannya aja atau pimpinan sama staf yang kompeten aja. Tapi kalau yang proyek yang besar semuanya diikut termasuk pengelola keuangan pun juga diajak gitu. Oke. Nah, berarti tapi itu kan unit teknis yang di kantor pusat kan, Kak? Yang di Jakarta kan? Iya itu yang di Jakarta. Kalau yang di Oke. Satker sih aku kurang tahu ya. Tapi mereka emang juga tusinya unit diklat juga tuh kayaknya dan kajian juga gitu. Cuma penempatannya di Satker. Nah kalau itu sih aku kurang tahu juga banyak banyak perjalanan dinas atau enggak atau gimana gimananya aku juga kurang tahu karena nggak ada channel di sana kan istilahnya yang bisa ditanya-tanya. Oke. Berarti kalau lulusan STAN semuanya di pusat ya, Kak, ya? Kalau sampai tahun 2020 kemarin?
Ya, sampai 2020 ini masih di pusat ya. Kayaknya tahun ini mau minta lagi deh, tapi nggak tahu berapa dan dikasih atau enggak gitu. Karena kalau aku lihat sendiri banyak pengelola keuangan yang udah mau apa ya pensiun gitu. Jadi Mhm. harusnya ada dong pengganti gitu. Oke. Nah, tadi kan Kakak sempat cerita tuh tentang dinas luar, tentang yang ada kegiatan-kegiatan di luar lah ya, ke luar Jakarta gitu. Nah, kalau Kakak Ah, sendiri selama ya hampir hampir 2 tahun ya, Kak, hal seru apa aja sih, Kak, yang didapat selama bekerja di kantor gitu? maksudnya hasil apa nih? Hal seru. Oh, hal seru, sorry. Aku pikir Oke. hasil. Hal seru sih, hal seru sih, apa ya? Saking banyaknya nih jadi bingung. Oke, jadi Oke. kalau di keuangan tuh fun fact ya, di keuangan itu ada 20 orang, 20 pegawai. Ceweknya 17, cowoknya 3. Wow, oke. Nah, makanya kenapa ini seru? Karena ibu-ibu itu sangat rempong ya, sangat rumpi ya. Pagi-pagi tuh selalu ya ngobrol gitu-gitu, menggibah gitu lah. Ya kita sebagai Oke. bapak-bapak sih ya ikut nyimak gitu, kayak ikut Ikut ketawa-ketawa. nyimak Nah, apa ikut seru, nimbrung gitu? ya ikut ngompor-ngomporin dikit lah gitu. Ya gitu, itu seru banget sih kayak ya mood booster di pagi hari kayak soalnya aku dulu waktu awal-awal CPNS tuh pernah ditempatin penempatan sementara gitu istilahnya orientasi namanya itu di unit eh, kajian gitu itu orangnya pada serius-serius jadi kayak kayak pagi ya udah pada kerja terus aku anak baru di situ kayak dikacangin gitu kan bingung mau mau nanya takut ganggu gitu-gitu nah Karena belum dapat kalau di kerjaan. iya jujur dulu waktu di unit yang serius-serius itu aku disuruh ini dong nyeken dokumen-dokumen gitu jadi Oke oke, kayak PKL berarti, Kak, kayak PKL. iya "Nggak ada kerjaan ini deh, betul tolong betul scan." betul. Nah gitu, keseruannya. Terus karena mayoritas ibu-ibu, ibu-ibu tuh kan suka masak gitu kan. Kadang pada Oke, suka pasti suka bawa makanan bawain ya, Kak? makanan, iya. Kadang puding, kadang brulee, kadang brownies gitu-gitulah. Ya, itu kan asik juga gitu. Makanya ya setelah saya masuk keuangan tuh BB-nya bertambah gitu. Oke. Jadi subur Berkat gitu. ibu-ibu ini ya, yang suka Iya, bawa makanan ke berkat. kantor. Iya, betul. Nah, hal yang seru dan disyukuri sih itu rekan kerja yang asik gitu sih. Hal seru lainnya apa ya? Karena ini sih karena waktu pertama masuk langsung di hit pandemi itu jadi keseruannya agak agak kurang dapet gitu. Kayak Oke. ya udah banyak WFH kan agak susah juga kan. Tuh, ya mungkin itu sih, itu dulu sih hal serunya. Karena Oke kalau oke. ditanya udah pernah perjalanan dinas kemana, belum pernah. Iya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Eh, Ada hikmahnya, ada hal positifnya, dapat banyak, asupan perbaikan Iya, gizi dari para ibu-ibu ini ya. Mungkin iya boleh dicatat betul Sobat betul. Tentalks ya, kalau teman-teman di keuangan meskipun jarang terjadi perjalanan dinas gitu, bisa sering dapat makanan gratis, enak-enak. Iya betul itu, betul. Harus bawa Oke. kresek, harus bawa kresek. Atau siapin udah langsung siapin piring, Kak, jadi langsung diambil bawa ke meja Kakak gitu, makan. Iya, iya. Oke. Nah, tadi kan, pasti kan kita tuh ditempatin di bagian keuangan kan, Kak, kayak Kakak dan lulusan yang tahun 2020. Nah, kalau gitu ilmu yang kita pelajarin selama kuliah tuh, Kak, selama kita belajar pengakun, AKM, AKL, terus accounting itu banyak yang kepakai nggak sih, Kak? Oke, dulu kita belajar apa ya? Oke, Soalnya udah lupa. iya, nggak lupa sih. Dulu tidur soalnya. Oke, sering tidur di kelas. Enggak, kalau ditanya pelajaran ilmu yang kita dapat di STAN diterapin di kerjaan, itu bisa dibilang ya nggak banyak sih, mungkin 10-20%. Yang kepake apa coba? Wah, Komputer audit yang isinya kita pakai formula Excel tuh, yang kayak oke. VLOOKUP, Oke, berarti HLOOKUP. tahun aku berarti ini ya, Kak, TABK, ya sama nggak sih, Kak?
Ya kayaknya mirip Kayaknya TABK. sama Nah kayaknya ya. itu justru apa ya, skill yang dibutuhkan gitu, karena kadang kan kita berhubungan dengan data keuangan tuh Mm-mm. kalau kita nulis satu-satu kan ya nggak mungkin lah, data keuangan tuh banyak gitu, apalagi kayak gaji tinggi-tinggi itu itu perlu banget. Nah salah satunya komputer audit, terus apalagi ya mungkin yang tentang mekanisme TUP, GU, UP gitu sih HKN yang gitu Kak, dipakai. HKN. Nah, aku lupa itu di materi apa, entah Akpem, entah PPKN, ya itu pokoknya itu TUP, Oke. UP itu cukup pakai sih. Selainnya kayak ekonomi makro, perpajakan ya kepake sih. Tapi kalau kayak ekonomi makro, cost accounting ya bye-bye sih, nggak kepake Cost sama accounting sekali. setahun. Iya, iya, Penuh ini dengan loh, cost pressure. accounting. Cost accounting kita belajar dulu mati-matian kan, kayak Iya, sampai iya. Itu nggak paling tidur. mati-matian. Nggak tidur gitu, saking takutnya, saking susahnya juga. Ternyata waktu di kantor pun nggak kepake gitu ya, itulah dinamika kehidupan gitu, kadang apa yang kita Oke. perjuangin ternyata hasilnya ya gitulah. Oke. Berarti dicatat ya Sobat Pentos, kalau misalkan TABK itu yang paling banyak ya, ya nggak paling banyak sih, maksudnya yang paling lah dari para matkul ini yang paling kepake nanti dunia kerja gitu Iya, ya. iya betul. Oke. Apalagi gini, karena atasan tuh ngira kita pemuda, anak muda itu ngiranya Iya. mereka itu ngira kita itu pasti pinter yang berkaitan dengan teknologi gitu. Oke, pasti melek teknologi gitu ya Kak Iya, ya. pasti melek teknologi, pasti bisa ngerjain Excel, bisa bikin apalah Iya. gitu-gitulah yang berhubungan teknologi. Padahal kan kenyataannya ya enggak juga gitu. Nah, Iya itu bener, kadang enggak juga. Apalagi kalau kadang disuruh bikin kayak konten-konten gitu Kak, ngedit-ngedit nah gitu, nggak semua itu orang, nggak semua nggak orang semua itu orang bisa bisa. desain kan. Iya, betul betul. Ya berarti selama PKL tuh nyata ya Kak. Jadi dulu PKL juga suka disuruh bikin konten, disuruh kerjain Excel, terus kayak disuruh bikin rumus Excel. Aduh maaf Heeh. Pak, kalian bingung. Tapi untungnya nggak jadi sih Kak, kalau nggak salah semua deh itu. Waduh waduh waduh. Oke, kita next ya Kak. Nah tadi kan Kakak Oke. udah sempat cerita tuh kalau di bagian Kakak gitu ya, di bagian keuangan tuh kan eh, banyak ibu-ibu nih gitu kan. Maksudnya dominan wanita gitu kan. Nah, Iya kalau selain itu iya, Kak, heeh. kalau kayak budaya kerjanya gitu Kak, suasana kerjanya tuh apa gimana Kak kalau di LAN? Kalau di LAN secara umum sih kurang tahu juga. Mungkin Mm-mm. deskripsinya spesifik di unit saya ya. Kalau budaya Mm-mm. kerjanya sih asik gitu. Kadang mikir, kadang ketika apa ya, lagi kerja itu kalau pada anteng semua itu malah aneh gitu. Kayak Ya oke. ini kok tumben pada sepi, pada lapar atau gimana? Nah, itu pasti ada ibu-ibu yang kayak ya ngobrol apa lah, entah ngomongin apa, ngomongin tetangganya, ngomongin pembantunya gitu pasti ada gitu. Ya udah makanya itu yang jadi kita itu apa ya? Kita itu nggak sepaneng gitu buat kerja. Mood kita itu terus bagus gitu. Itu sih. Jadi Oke. kalau budaya kerja sih bukan yang kayak budak korporat banget sama tertekan, itu enggak. Ya Beda mungkin korporat. mu- mungkin load kerja banyak, cuma kita kerjanya apa ya, kerjanya santai gitu, bukan yang kayak merengut, kerjanya banyak, itu enggak. Beban Tetap gitu ya Kak. fun meskipun hatinya terbeban. Oke, oke. Berarti tapi itu memang nyata ya kayak waktu itu aku pas pengalaman pas PKL juga kayak kan rolling gitu ya Kak kalau PKL. Nah, memang pas pas di lantai yang kayak banyak ibu-ibu itu memang memang gitu kayak sambil kerja sambil ngobrol gitu kan Kak. Iya, Aja iya. diobrolin kadang jadi ikut senyum-senyum ngedengerinnya gitu. Secara nggak langsung tuh ngedengarkan Kak. Jadinya Iya, tuh iya, ngobrol heeh. apa aja. Masing-masing di meja masing-masing tapi kayak tetap aja ngomong gitu. Heeh. Nah itu dulu saya waktu CPNS ya diem-diem aja gitu, Oke. masih nyimak gitu, masih takut. Kalau kalau sekarang udah PNS itu udah berani nyaut, udah berani Oke, nyaut apa lah ya, ya ke ibu-ibu itu. nyambung. Makanya kadang ada tuh ibu-ibu yang di kantor saya, kan kadang saya nyautnya agak usil gitu. Oke. Ibu-ibu tuh bilang ke saya, ini Xiaomi semenjak C-nya hilang, maksudnya C itu CPNS ya, semenjak Oke. C-nya hilang makin makin kurang ajar ya gitu, tapi sambil ketawa-tawa gitu. Aduh, kacau deh.
Oke. Itu asiknya. Oke. Nah, kita next ya, Kak. Kalau ini fasilitas di kantor tuh apa aja, Kak? Kan kalau apa kayak ada daycare, apa kayak bisa nge-gym di kantor gitu? Oke. Kalau daycare sih kita belum ya, karena ya kita istilahnya LPNK kecil ya. Cuma ya berharap juga sih suatu saat ada gitu. Terus kalau kayak gym, ada gym. Cuma gini, di Jakarta Gimana itu, tuh? di kantorku itu, LAN Jakarta itu punya 2 kompleks kantor. Yang satu kantor veteran di daerah Gambir, itu kantorku sekarang. Mhm, Yang satu mhm. itu kantor di kompleks Pejompongan, daerah sekitaran Tanah Abang. Nah, di daerah Pejompongan ini ada dekat juga dengan Satker LAN yang lain yaitu Politeknik Setialan Jakarta. Nah di situ tuh fasilitasnya banyak banget. Kayak gym tuh Oke. ada, bisa dipakai loh Mhm, gym. mhm, Terus kayak lapangan badminton, basketball, mhm. volley, gitu-gitu itu ada. Nah kalau yang di veteran tuh nggak ada gitu. Jadi fokusnya fokus fasilitas fasilitas itu di Pejompongan itu gitu. Dan itu kan jaraknya jauh ya. Kadang ya kalau mau make sih boleh, cuma ya mau kesananya itu butuh effort, udah males duluan Oke, gitu. ya mending cari gym yang sekitar situ aja dong, Kak, dibanding Iya, ongkosnya ke daerah yang iya, iya. Jadi kalau fasilitas ya itu sih gym ada, fasilitas olahraga ada. oke, di kantor Kakak sekarang? Ya di kantor aku tapi yang kompleksnya di Pejombongan itu. Oke, mhm mhm. Oke. Nah, kalau misalkan ini, Kak, bisa nggak sih, Kak, kayak menyalurkan hobi gitu? Apa ada klub-klub, apa klub badminton atau ibu-ibu punya klub-klub pengajian gitu, apa gimana, Kak? Ada nggak? Oke, ini berarti hobinya hobi hobi yang itu ya, kayak apa sih olahraga gitu-gitu ya. Ya, Kalau gitu. kalau hobi sih di sini sebetulnya kurang tahu juga karena Mhm. waktu masuk langsung di hit pandemi itu. Cuma kalau aku amatin ada tuh klub goes Oke, sepedaan. mhm. Cuman isinya itu para pejabat eselon satu eselon Oke, 2 tuh. good guy. Dan Pak Kepala juga, Kepala LAN itu suka goes. Oke. Kayak masuk circle goes gitu, ya kita sebagai staff tuh udah kayak Beda udah circle gitu. udah jiper duluan kalau mau ikut nyepeda. Padahal ya mungkin kalau mereka kita Welcome ikut tuh aja ya sih ya, mungkin iya Kak. welcome aja. Cuma kitanya udah kayak aduh nanti ngomongin apa gitu Nggak takut nyambung lagi. nggak nyambung. Ya gitu. Gitu. Nggak nyambung, serba Itu nggak yang enak sih, Kak. ya itu yang circle goes sama Mhm. kayak ada juga kayaknya merpati putih itu semacam bela diri gitu. Oke, mhm. Kalau yang lainnya sih aku kurang tahu ya. Lari, oh iya lari ada kayak jogging gitu-gitu. Terus kalau misalnya hobinya mengaji ada juga tuh DKM ibu-ibu yang suka Nah, uh, itu seru itu, Kak. ya hari Sabtu ngadain pengajian gitu. Aku lupa sih apa ya. Pokoknya baca Al-Quran gitu lah ibu-ibu tiap Mhm. Sabtu. Nah itu kalau hobinya itu ya bisa aja gitu. Cuman kalau Oke, hobinya masak sih ya kayaknya nggak ada klub masaknya di sini. Kayak gitu. oke. Oke oke, dicatat ya guys, sobat Petox di rumah. Ada juga kok bisa ikut, klub goes, jogging ya, tapi harus tahan mental lah, jangan bareng pejabat. Iya, Oke. betul. Oke, kita next ya, Kak. Nah, tadi kan Kakak bilang kalau kantor Kakak berarti, di daerah Gambir sama yang di daerah yang dekat Tanah Abang itu ya? Nah, itu kan berarti Heeh, di Jakarta Pusat kan ya, Kak, ya, kantor Kakak. heeh, Nah, itu iya. kalau biaya hidupnya gimana, Kak? Kan kadang orang suka bilang ya, biaya hidup di Jakarta tuh mahal gitu. Waduh, kalau biaya hidup ya sebetulnya balik lagi ke personalnya. Cuma memang ada beberapa fixed cost yang itu mau kamu hedon, mau kamu hemat, itu kayaknya segitu-segitu aja. Kayak misalnya biaya kos. Biaya kos di sini ya Mhm, normal. Kalau kos yang nggak AC ya 800, 700 sampai 1 juta lah. mhm. Nah, kalau yang kos ya 1,5-an lah. Nah itu untuk yang biaya tempat tinggal. Kalau makan sih, kalau makan jujur di sini aku ini.
nge-Grab food mulu. Jadi nggak tahu biaya warteg di sini tuh berapa gitu. Cuma Wow, ya sultan dong, GrabFood, GoFood terus. enggak dong, kan kita pakai promo. Kita pakai promo. Kak, Jadi tapi tetap aja kayaknya Kak, lebih tetap murah pakai aja. promo. Iya sih, tapi kalau yang namanya GrabFood, GoFood itu masih pakai promo pasti 20-an ke atas. Kayak kalau di warteg tuh bisa 2 kali makan gitu, Kak. Ya, ini pengalaman kos juga sih di Bintaro. Iya, makanya apa ya, pilihannya tuh gini, makan 2 kali pakai GrabFood atau makan 3 kali di warteg. Itu harganya ya 11-12 gitu. Jadi jadi lebih baik makan 2 kali. Jadi sarapannya Iya. agak siang, nanti siang gabung malam, agak sore, malam nggak makan lagi Iya, ya, Kak. gitu. Sebuah tips, Heeh. guys. Makanya 2 kali tapi lebih lebih enak gitu daripada makan 3 kali tapi biasa aja. Kak, Nah warteg itu enak loh, jangan salah loh. iya maksudnya ya ya oke lah. Aduh diserbu ini pecinta warteg nanti. Ya kalau makan sih kalau aku mungkin hitungannya boros ya bisa tembus 1,5 per bulan, bahkan pernah Mhm. 2 juta juga. Itu kadang kalau lagi hedon tuh, nah gitu. Ya berarti kos 1 juta, terus makan 1,5 udah 2,5 tuh. Terus kayak utilities listrik sih nggak bayar aku ya. Cuma kayak misalnya apa sih supplies gitu loh kayak sabun-sabun gitu kan. Iya. Ya mungkin eh, ya apa kos bulanan itu bisa sekitar 3,5 sampai 4 sih kalau aku gitu. Oke, itu biaya Itu hidup ya, Kak? living cost-nya, living cost-nya Mhm. belum nggak termasuk hedon cost ya. Hedon cost beda lagi. Oke, oke guys, harus dibedakan ya nanti yang udah kerja. Berarti, kalau tempat tinggal tuh nggak seberapa mahal ya, Kak? Maksudnya kalau dibanding sama dulu kita ngekos di Bintaro yang Iya, gila itu harganya, iya. di Bintaro loh Heeh. itu padahal, itu sebanding sama Jakarta Pusat gitu, kayak emang emang Bintaro tuh emang agak offset sih ya, outlier emang kalau di Bintaro itu harga Iya, kosan. itu karena apa sih namanya demand-nya tinggi ya, jadi naik harganya. Kalau di sini kan apa ya penyediaannya banyak, permintaannya juga ya impas lah, maksudnya Mhm. equilibrium gitu. Jadi ya nggak Oke. mahal-mahal. Oke, nah itu biaya hidup ya guys, dicatat sobat Pentox di rumah. Nah kita next Kak, menurut Kakak hal apa aja sih yang perlu dipersiapin gitu buat ke dunia kerja gitu? Apa hard skill-nya, soft skill-nya gitu? Hal yang perlu disiapin sih bagi kita ya, kita yang dulu pernah berekspektasi. Kalau kita kan ini ya, kita kuliah itu udah punya ekspektasi bakal kerja di mana gitu. Mhm mhm. Yang pertama harus disiapin adalah mental ya. Terutama ketika ekspektasi kita terbentur dengan realita gitu. Misalnya kita ekspektasinya penempatan di A gitu. Taunya dapat di B gitu. Atau pengen penempatan di kota C tapi dapatnya di kota D. Nah gitu. Itu mental kita harus siap. Kenapa? Karena kita mau nggak mau loh penempatan ini mau nggak mau gitu. Kamu nggak mau ya kamu ditempatin di situ keputusan final gitu. Kecuali kamu mau resign, bayar ganti rugi, kamu nyari kehidupan yang lebih baik. Nah itu boleh aja boleh. Cuma kan apa ya konsekuensinya balik ke pribadi masing-masing siap nggak. Nah makanya yang pertama disiapin tuh mental. Nah, yang kedua mungkin skill soft skill ya. Kalau menurut aku skill interpersonal gitu. Jadi kayak teamwork, terus komunikasi ke rekan kerja, komunikasi kepemimpinan. Itu kita harus punya skill seperti itu. Jadi kita itu di kantor tuh kalau diajak kerja tuh nyambung gitu, nggak individual. Aku Hmm. tuh punya teman kerja di kantor. Dia itu kalau kerjaannya tuh ya apa ya koordinasi gitu sama aku dan sama teman-teman lain juga kerjaannya koordinasi tapi sering banget ngambil keputusan sendiri gitu ngambil keputusan Hmm. sendiri ngerjain ini sendiri akhirnya apa ya impactnya itu ke semuanya gitu nah itu kan nggak bagus juga karena awalnya udah ngambil keputusan sendiri tanpa diskus dulu diskus ke teman-teman yang lain gitu. Nah, itu jadi skill
interpersonal harus ada. Kemudian apa ya? Teknologi sih, kepiawaian tech savvy ya kalau mungkin istilahnya itu, bagi pemuda masa kini sih harus 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 paham itu ya. At least ya basic-basicnya sih kayak Microsoft Word, Excel gitu. Ya mungkin bisa nilai lebih sih kalau punya sorry apa sih namanya, skill design. Cuman sih siap-siap aja kalau punya skill design bakal di istilahnya di apa ya, Iya. di ya dimanfaatin, bukan Dimanfaatkan. dimanfaatin, Oke, di salah, oke. Diberdayakan. diberdayakan, Oke, diberdayakan. diperdaya. Diberdayakan. Oke, bukan diperdaya ya, diberdaya ya berarti ya. Oke, diberdayakan gitu. Nah, mungkin 3 garis besarnya itu sih, mental, terus skill interpersonal, sama apa ya, Teknologi. ya teknologi itu. Oke. Noted. Terima kasih Kak Sal. Nah, kita ke next pertanyaan Kak. Kalau misalkan, kan tadi di awal kalau kita pertama di tempat itu kan pasti kita ngurusin keuangan gitu ya Kak. Nah, Iya. kalau ke depannya nih Kak, beberapa tahun kemudian gitu kan, jenjang karirnya tuh gimana Kak? Apa kita bakal tetap di mengurus keuangan atau bisa juga nih ke bagian teknis gitu? Nah, ini sebetulnya juga jadi concern aku ya, karena Mhm. aku orangnya itu mudah bosen terhadap suatu hal gitu. Aku melihat orang keuangan tuh jarang dipindah, maksudnya nggak jarang sih, cuma lama itu baru dipindah ke unit lain gitu. Di unit Mhm. lain pun tetap ngelola keuangan gitu, ya istilahnya cuma pindah Mhm. tempat doang gitu. Bahkan rekan kerja saya itu ada yang 15 tahun sampai pensiun itu kerjaannya itu terus gitu. Ya jadi master sih, cuma ya agak boring juga dan mungkin jenuh. Kalau jenjang karir sih, kalau untuk lulusan yang keuangan kayak kita apa sih, akuntansi gitu-gitu, Mhm. kayaknya prospeknya sih ya kalaupun naik tetap di lingkup keuangan gitu, di lingkup keuangan. Ya entah itu jadi apa ya, subkoordinator itu, ex eselon 4 ya, karena eselon 4 sekarang udah Mhm. dihapus. Nah, itu kayak Mhm. subkoordinator bagian perbendaharaan atau apa. Nah, ya sebetulnya terbuka, cuma ya di keuangan-keuangan juga gitu. Aku ngelihatnya sih gitu bagi yang lulusan Mhm. keuangan. Tapi kalau yang lulusan yang kalau Dilan tuh kan ini ya, kebijakan publik gitu loh. Jadi kalau misalnya orang yang lulusan humaniora, sosial gitu-gitu, prospek karirnya itu bisa melalang buana gitu loh ke unit-unit mana. Bahkan keuangan sekarang tuh yang megang orang humaniora deh kayaknya. Jadi mereka itu lebih Mhm. fleksibel gitu daripada kita yang orang akun. Makanya waktu aku mau milih kuliah S1 ini aku mikir kalau aku nggak dapet beasiswa di STAN, double distance, aku mending nyari kuliah di luar tapi bukan akuntansi gitu. Jadi mungkin manajemen atau apa. Jadi buat kedepannya itu untuk proses prospek karirnya itu lebih terbuka gitu, lebih luas. Oke. Jadi nggak di bagian keuangan aja, nggak mengurus keuangan terus gitu ya, Kak, ya? Kalau lanjut pendidikan ke bidang lain gitu. Terus untuk karir mungkin kalau untuk naik jenjang ya agak susah sih ya, karena sekarang eselon 3 4 udah dihapus. Ya Mhm. masa kita staff langsung jadi eselon 2 kan kayaknya hampir nggak mungkin deh gitu. Cuman kalau untuk jenjang karir di jabatan fungsional, kan jabatan tuh ada struktural sama fungsional. Kalau fungsional mungkin lebih terbuka ya, ada yang namanya Pranata Keuangan APBN. Nah itu masih cukup terbuka sih di LAN ini gitu. Gitu. Oke. Nah, di awal tadi kan Kakak sempat cerita pas, mau milih itu pertimbangan juga karena Dilan ini terbuka gitu untuk melanjutkan pendidikan, mudah gitu Heeh, ya, Kak. Nah, iya. setelah bekerja nih, apakah ekspektasi itu terpenuhi gitu, Kak? Apa gimana jadi kebijakan melanjutkan pendidikan kalau Dilan itu apa memang terbuka lebar, beasiswanya banyak gitu, Kak? Kalau itu sih, belum bisa ngebuktiin ya, karena kalau di Mhm. LAN ini ada, apa ya, regulasi kalau mau melanjutkan pendidikan tuh harus 2 tahun terlebih dahulu. Sedangkan aku kan masuk 2020, sekarang masih 2021. Jadi
Kemarin coba iseng apply ke SDM, mau ngelanjutin, mau ikut seleksi yang TBD 4 stan itu. Cuma ternyata dari SDM-nya sih ini support gitu. Cuma kan harus ada perizinan sampai pimpinan tuh. Ternyata di pimpinannya mentok. Kenapa ya? Karena belum 2 tahun itu gitu. Jadi kalau sampai sekarang sih ya belum bisa terbukti apakah benar-benar mudah lanjut sekolah atau enggak gitu. Ya karena sekarang masih terbentur regulasi 2 tahun lebih dahulu. Ya itu sih, belum bisa kemarin itu. Oke. Nah, kalau ini Kak, kayak beasiswa gitu, LAN menyediain nggak sih Kak? Maksudnya biasa kan instansi ada ya, beasiswa dari instansinya gitu. Heeh. Oke, jadi kalau ngomongin tentang itu sih, to be honest, LAN nggak punya anggaran beasiswa seperti itu, karena Mhm. LAN pun bisa dibilang pagunya pagu kecil gitu, dikit pagunya. Jadi nggak ada untuk beasiswa, tapi untuk kayak beasiswa yang dari luar, kayak misalnya beasiswa Bappenas yang S2 itu, atau beasiswa luar negeri, itu biasanya LAN selalu nge-share kalau ada info. Itu jadi dari SDM, itu nge-share ke para pegawai, kalau ada yang minat dan memenuhi syarat, itu boleh apply gitu. Jadi selama itu ada beasiswa dari luar, LAN support katanya gitu. Tapi untuk beasiswa sendiri sih nggak ada beasiswa dari LAN sendiri. Oke, berarti harus pintar-pintar ya Kak, beasiswa dari luar gitu ya. Oke. Iya, Nah, mhm. kan, tadi, kalau misalkan Kakak bisa melanjutkan, S1 atau D4 gitu di luar, tuh kan nanti misalkan izin belajar itu nanti ujian penyetaraannya gimana Kak? Kakak, udah tahu belum dengar-dengar gitu? Iya, kalau ujian penyetaraan ya UPKP, jangan jangan diandalkan lah, maksudnya jangan diharapin banget. Karena kalau di Oke. sini tuh, ujian UPKP-nya itu nggak tiap tahun ada, ya lama itu, lama lama tahun gitu baru ada. Istilahnya Mhm. ngumpulin ngumpulin banyak pegawai yang mau ikut ujian dulu, baru ada ujian, itu. Nah itu, ya nggak tahu sih kalau di kementerian lain kayak gitu juga atau enggak, tapi kalau di LAN setahu saya kayak gitu, gitu. Jadi kadang kan kita lulusan D3 itu 2C ya, 2C, terus kalau misalnya udah S1 itu bisa 3A melalui tugas belajar. Kalau tugas belajar auto jadi 3A, tapi kalau izin belajar Mhm. tuh harus itu yang apa, UPKP itu. Cuma kadang, Oh. yang izin belajar S1 itu udah naik ke 3A melalui pangkat reguler yang 4 tahun sekali naik, itu belum ujian UPKP itu. Jadi kita itu naik pangkatnya, udah naik pangkat duluan sebelum ujian penyetaraan itu, gitu. Jadi kayak, Oh. ya terus kita tadi sekolah S1 biar cepat naik pangkat, ya nggak istilahnya ya apa ya, bisa dibilang, mmm, nggak membantu juga gitu, karena kita udah naik 3A melalui jalur reguler, bukan jalur, penyetaraan ijazah itu, gitu. Oke. Oh, berarti kalau misalkan yang reguler 4 tahun itu memang udah pasti naik gitu ya, Kak, ya? Iya, udah pasti naik Nggak usah 4 tahun. ujian, tapi kalau yang izin belajar gitu Mhm, baru perlu ujian penyetaraan gitu ya? iya gitu, kurang lebih seperti itu Oke. yang aku ngerti sampai saat ini. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, tadi kan Kakak sempat cerita di awal kalau LAN ini juga punya kantor vertikal, tapi ya di daerah-daerah yang ya masih kota besar lah ya. Nah, kalau sistem mutasinya gimana nih, Kak, di LAN? Apa ada kemungkinan gitu nanti bakal dimutasi ke kantor vertikal di daerah gitu? Atau mutasi sih, tapi di antar bidang aja gitu? Kalau mutasi sih di sini bisa dibilang nggak rutin. Mutasi itu suka-suka pimpinan, mau kapan tahun sekali, berapa tahun sekali, itu suka-suka pimpinan, kalau menurut saya ya. Tapi kalau aku lihat, apa ya, polanya itu kalau yang udah penempatan di Jakarta, itu jarang banget atau mungkin kayaknya nggak ada deh yang dimutasi ke daerah, kecuali kalau misalnya itu permintaan sendiri. Kayak misalnya ada tuh yang pegawai orang Aceh,
dimutasi ke Aceh, yaitu karena balik ke rumah sendiri kan, jadi dia seneng-seneng aja gitu. Tapi kalau yang kayak misalnya orang di sekitar Jakarta mutasinya ya paling antar bidang doang, antar unit atau antar satker yang di Jakarta aja gitu. Tapi kalau yang mutasi dari daerah ke Jakarta itu banyak gitu. Bahkan ada orang daerah yang promosinya ke Jakarta. Jadi misalnya di daerah eselon 3 di sini naik jadi eselon 2 gitu. Biasanya gitu sih yang daerah ditarik tuh malah naik gitu. Dipromosiin di Oke. pusat. Berarti malah banyak yang maksudnya bisa gitu ya Kak dari daerah ke pusat gitu ya, bukan cuma Iya. dari pusat. Oke. Iya gitu. Oke, nah kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, yang mungkin juga sering ya diberpinjangin sama anak-anak stan, karena kan apa tuh suka ada omongan kalau anak stan tuh cepat nikah gitu, habis industri langsung nikah gitu. Nah, jadi kalau misalkan di LAN ini kebijakan pernikahannya gimana sih Kak? Apa boleh satu kantor itu suami istri satu kantor atau kayak satunya harus kemana gitu? Waduh, ini unik juga ya. Boleh nikah satu kantor. Enggak satu kantor juga kebanyakan. Nikah sesama pegawai itu boleh. Bahkan fun fact ya, di sini ada eselon 1 tuh suaminya eselon 2 gitu. Jadi sama-sama pejabat itu suami istri gitu. Banyak juga kalau di sini pegawai yang nikah, cuma kalau misalnya mereka satu unit tetap bakal dipindah salah satunya karena kan itu jadi mungkin ada konflik of interest gitu atau apa gitu. Tapi boleh aja nikah sesama lanmah gitu. Karena memang kenyataannya ternyata banyak loh yang nemu jodoh di kantor gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau yang ini Kak, kan karena ada kantor vertikal, kalau misalkan istrinya nih, dia di kantor vertikal, suaminya di pusat nih. Nah, boleh nggak tuh Kak, istrinya ikut gitu? Kalau ini sih belum kayaknya aku belum pernah lihat ada kejadian kayak gini sih. Soalnya kalau aku lihat satker LAN kan dikit ya. Jadi yang suami istri beda satker daerah satker pusat tuh kayaknya nggak ada deh. Jadi ya nggak ada case yang seperti itu gitu. Kalaupun ada aku juga nggak tahu gimana bisa atau enggak gitu. Cuman dulu tuh pernah ada orang dari PNS Pemda sih. Pemda itu ngeplay mau pindah ke LAN pusat, LAN Jakarta Hmm. gitu. Itu bisa loh, bisa gitu. Nah, kalau dari situ sih aku ngelihat orang yang dari Pemda aja mau masuk ke LAN di Jakarta bisa kok. Harusnya kalau yang pegawai LAN sendiri mungkin juga lebih terbuka gitu. Ya, Oke. balik lagi apakah di LAN ada formasi atau enggak gitu sih. Oke. Kita ya Sobat Pentalks, terbuka kok kalau misalkan mau pindah gitu ya. Tapi sampai saat ini belum tahu juga ya Kak, belum tahu pasti gitu ya. Iya, betul. Nah, kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih, Kak. Kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang tentang LAN, gimana kerja di LAN. Nah, kalau misalkan nih, calon lulusan 2021 terus, mikir nih, kenapa ya aku harus milih LAN gitu, kira-kira kesempatan apa yang bakal aku dapat kalau misalkan penempatan di LAN gitu, Kak? Oke. Ini pertanyaannya ke aku ya, kenapa harus milih LAN gitu ya? Iya, menurut Kakak, kenapa harus milih LAN gitu? Oke. Agak bingung sih karena kalau aku mungkin nggak bakal apa maksudnya nggak ngeharusin kalian milih LAN. Ya kalau yang penting apa sih yang kalian mau itu kejar lah gitu. Tapi kalau ditanya kenapa harus milih LAN, ya itu tadi balik ke klaim mereka waktu KLFest yang aku ikutin dulu untuk Mhm. peluang lanjut studi itu lebih terbuka dan support pasti kalau misalnya ada beasiswa itu pasti disupport gitu. Terus di LAN juga ada merit system gitu. Merit system tuh kayak misalnya ada apa jabatan yang kosong itu dilakukan bidding gitu loh. Jadi kayak misalnya lebih terbuka gitu untuk misalnya untuk menduduki jabatan tertentu gitu. Ya itu sih masih teori ya karena kalau itu aku belum bisa ngebuktiin sendiri karena belum ada case yang seperti itu gitu. Terus apalagi ya? Nah di sini ini sih nanti kalian bisa lebih ngerti tentang apa ya?
kebijakan-kebijakan buat ASN sih, karena kan di sini kita termasuk apa ya, ya inilah di bidang kajian dan kebijakan ASN gitulah. Itu sih, mungkin kurang lebih itu kalau mau milih LAN. Kalau tertarik dengan dunia ASN selain Kemenpan RB, ya LAN pilihan kedua gitu. Boleh nih dicatat yang mungkin impiannya gitu di PAN RB, tapi ada beberapa hal yang terhalangi, mungkin bisa melirik lah ya. Dan yang pengen cepat melanjutkan, mudah gitu melanjutkan pendidikan juga bisa jadi pertimbangan ya, Kak. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Nah, dari Kak Zara sendiri, pesan-pesan untuk calon lulusan 2021 nih, Kak, terkait penempatan, boleh tips-tipsnya memilih penempatan, atau misalkan gimana sih cara nge-handle perasaan biar cepat move on gitu kalau misalkan nggak dapat penempatan yang diinginkan gitu. Ya, pokoknya pesan-pesan deh dari Kakak. Oke, gini, be idealis ya. Jadilah orang yang idealis ketika milih penempatan gitu. Pokoknya kalau aku sih prinsipnya lu pengen yang mana gitu, taruhlah itu di pilihan pertama. Terlepas itu saingannya banyak, kuotanya dikit, saingan lu teman-teman yang pinter gitu, ya nggak apa-apa, pilih aja pilihan pertama. Kenapa? Karena aku yakinnya gini, kamu nggak diterima, tapi kamu milih itu di pilihan pertama, itu nyeseknya nggak ini, nggak seberat ketika kamu nggak keterima di situ karena emang nggak milih gitu. Jadi mending milih nggak keterima daripada nggak milih dan yang udah pasti nggak keterima gitu. Itu yang pertama. Pokoknya pilihan pertama itu yang idealis, yang paling kamu pengen. Tapi kamu juga harus tahu konsekuensi. Misalnya kalau kamu apa ya 90% tahu kalau itu buat orang-orang terpilih doang dan kamu ngerasa bukan termasuk di dalamnya, ya kamu harus tahu kalau misalnya chance kamu di situ kecil, tapi tetap harus dicoba karena apa ya, rezeki kan harus diusahakan dulu gitu baru berpasrah sama Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau ditanya gimana sih biar cepat move on, ya udah ini cari apa yang menarik dari kantormu yang nggak bisa didapetin di kantor lain gitu. Kalau aku dulu sih move on-nya kalau ditanya sekarang udah move on belum, ya udah move on. Bahkan sekarang pun apa ya, kayak ngelihat teman-teman yang di apa istilahnya mungkin di Kementerian Keuangan juga itu ya udah biasa aja gitu. Karena aku udah nemuin hal yang menyenangkan di sini bagi aku yang mungkin nggak ditemui di kantor lain, yaitu tadi salah satunya di sini ibu-ibunya ramah, suka menggibah gitu. Jadi kita bisa happy tiap hari bawa makanan gitu, kita bisa nyicipin makan makanan ibu-ibu itu. Nah, itu salah satunya itu. Jadi move on tuh ya ya susah, memang susah. Dulu saya sambatnya juga ya di awal tuh sering sambat ke teman-teman juga gitu ya karena kita kan pernah punya ekspektasi. Cuma sekarang saya fun sih kerja di LAN menyenangkan gitu. Jadi sekarang ya happy gitu. Terus buat teman-teman yang lagi apa ya galau milih penempatan, ini udah ada instansi, udah ada listnya belum sih? Belum, Kak, belum. Belum ya? Belum ada spill, belum MGTPS juga belum mulai, KLFS juga belum. Waduh. Nah, itu kalau misalnya nanti udah ada listnya, itu pokoknya kalian lihat dulu deh dari namanya gitu. Kalau ada namanya yang menarik, langsung riset tuh, kalau misalnya ada cutting yang di sana, tanyain cutting yang di sana karena itu lebih kredibel ya infonya. Kalau nggak ada ya terpaksa search di Google. Kementerian ini ngapain aja sih? Tugasnya ngapain? Penempatannya di mana? Unitnya apa aja gitu-gitu. Kalau kadang ya kalau termasuk yang kritis baca juga lakipnya tuh. Lakip tuh apa ya, laporan kinerja pemerintah kalau nggak salah. Ya itu, aku dulu sempat baca Lakiplan juga dan kelihatan menarik gitu sih, makanya salah satunya juga milih karena itu gitu. Nah, pokoknya riset dulu termasuk yang utama itu harus tahu income yang bakal kamu dapat itu berapa gitu di situ. Karena kita nggak menafikan kalau kita itu bayar bill pakai duit kok, nggak pakai apa ya pengorbanan yang kayak digaung-gaungkan.
jadi PNS itu mengabdi bagi negeri. Iya, kita mengabdi kok, kita mengabdi. Kita sepenuh hati juga bekerja. Cuma kan income itu termasuk komponen yang utama juga dalam menjalani kehidupan. Nah, kalian harus tahu itu. Nah, setelah kalian tahu itu, baru deh milih instansi A. Oh, aku milih instansi A karena income-nya segini, terus tugasnya kerjanya kayak gini. Ini aku banget passion-nya gitu. Nah, udah pilih situ aja gitu. Itu sih kalau pesanku itu aja. Be idealis buat pilihan pertama, terus harus harus riset dulu, harus tahu. Jadi kamu itu nggak nyalahin orang gitu loh, nggak nyalahin orang lain kayak misalnya pernah disaranin, kamu mending milih kementerian ini deh, kayaknya bagus. Nah ternyata ekspektasinya beda kan, nanti kamu nyalahin orang, kata lu ini kementerian ini bagus gini-gini, ternyata enggak. Nah, jadi apa ya? Buat keputusan itu atas riset kamu sendiri, jangan ikut-ikutan gitu. Karena konsekuensinya itu balik ke kamu sendiri. Kamu bakal ngabdi di situ sampai pensiun, kecuali kamu berani mengambil keputusan kamu resign dan nyari kehidupan baru di luar. Gitu. Oke. Pesan-pesan yang panjang ya teman-teman, tapi yang bisa di-highlight itu yang pasti yang pilihan pertama tuh yang idealis yang memang kita pengen. Jadi jangan sampai kita nyesek karena kita nggak milih gitu kan ya Kak. Betul, Terus betul. harus riset mendalam juga tentang instansi yang kita pengenin gitu kan. Jadi nanti nggak ada penyesalan lah ya. Oke, nah pertanyaan Sama tadi. yang gampang harus move on, cepat move on itu Oke. salah satunya aku nggak main IG lagi itu karena IG itu banyak orang yang pamer gitu. Oke, Ya, dan ya ini maksudnya Kak, Twitter juga Kak, yang heboh kayak iya di itu. sebuah base gitu, itu Nah, oke. kayaknya nggak usah dulu deh awal-awal gitu ya, kayak buat, Nah, oke oke. menjaga kesehatan mental gitu, jangan dulu Betul, gitu. betul, betul. Selain Oke. nonaktif IG, saya juga Twitter udah membatasi lah untuk yang di base itu gitu, karena kadang membuat iri dengki gitu. Betul, membuat tambah Iya, betul. ngeri gitu ya. Oke. Nah, untuk ya sobat Pentoks di rumah, diingat-ingat kalau misalkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, nanti saatnya batasilah hal-hal yang akan membuat kita semakin down gitu. Ya, Betul, Kak? betul, betul. Yes. Oke. Pesan-pesan dari Kak Sal tadi sekaligus menutup nih bincang-bincang kita pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman sobat Pentoks di rumah yang merasa video ini bermanfaat, boleh banget like ataupun komen di bawah tentang kesan-pesannya dengerin chit-chat kita, atau boleh juga request nanti ke depan pengen KL apa nih atau lembaga apa nih gitu ya. Nah, Ya. dan boleh juga subscribe channel Pentoks. Oke, terima kasih banyak Kak Sau sudah Oke, by meluangkan the way, waktunya. Gimana Kak? boleh closing statement. Oke, Oke, boleh boleh boleh. boleh boleh. Silakan Kak. Iya, boleh. Jadi buat teman-teman Pentots, di sini kan saya apa ya istilahnya tidak ingin menge-share yang bagus-bagusnya aja. Jadi mungkin tadi ada beberapa yang itu realita, tapi mungkin menurut kalian itu apa ya tidak bagus. Itu ya jangan ditiru gitu istilahnya. Pokoknya ambil yang menurut kalian value-nya bagus, yang enggak ya disaring gitu. Karena ya aku sih pengen ngasih gambaran kalian yang real gitu. Kalau dunia kerja itu nggak enak-enak doang gitu. Ada yang ya nggak enaknya juga gitu. Jadi harus tetap semangat karena dunia dewasa itu nggak mudah buat dijalanin. Oke? Oke, thank Oke, you terima Indah. kasih Kak. Closing statement-nya dicatat ya guys. Terus juga seperti disclaimer, jangan ambil yang positif-positifnya. Oke. Oh iya, tadi udah bilang makasih banyak ke Kak Isa udah meluangkan Yes. waktunya. Aku minta maaf juga kalau misalkan tadi setelah kita ngobrol ada hal yang menyinggung atau yang kurang mengenakan gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Sampai jumpa That's Sobat nice. Pentoks di episode selanjutnya. Makasih Sampai Kak jumpa. Sau. Ya, thank you Indah, thank you teman-teman Pentots, thank you viewers Pentots sayanya. Semoga mendapat penempatan yang yang Diinginkan. ses- Terbaik, ya yang terbaik. yang cocok lah dengan value kalian gitu. Oke. Amin. Okay.